with a heavy heart, trying to hold it all, falling apart. In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, guide my choices for my future's sake. I need you in everything I do, in my work, in my soul, I lean on you. When I leave, when I fall, when I don't know how, Lord, be my wisdom right here and now. Oh Jesus, I'm holding on to you. Terima kasih Yesusku, Recording in progress. anugerahnya Kau beri sebab hari ini Tuhan mengadakan syukur bagiku. Makasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan mengadakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan mengadakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan mengadakan syukur bagimu. Amin, amin, amin. Amin. Ya, ini syukur kami Tuhan. Ini terima kasih kami, sebab Tuhan baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kami ada sampai detik pagi ini karena anugerah-Mu. Bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Ini terima kasih kami. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong setiap pribadi kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat sepanjang malam kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai detik pagi ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Haleluya. Boleh jaga lindungi kami, boleh sertai kami. Tangan Tuhan yang kuat terus memegang tangan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Haleluya. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di komunitas PMD Tuhan.
dari berbagai sinode, tapi Tuhan satukan kami di tempat. Ada misi yang Tuhan berikan, Tuhan. Visi yang Tuhan taruh di hati. Haleluya, mau bergandengan, melayani Tuhan, menjangkau jiwa, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak berkati ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong ibadah kami Tuhan. Pakai semua pelayan-pelayan, pakai semua hamba-hambamu, urapan yang baru dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau halangan rintangan apapun itu bentuknya, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bebaskan roh kami menghampiri tamu yang kudus, layakan kami, basuh kami dengan besar. Kami berkata, hai jiwa, pujilah Tuhan. Jangan melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah mengangkat kami. Amin. Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Amin. Haleluya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Ada terlalu banyak pertolongan Tuhan. Ada terlalu banyak penyertaan Tuhan yang kami alami sampai detik pagi hari. Itu sebabnya pagi ini ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. 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 Karena kami tahu ketika kami mengucap syukur, kuasa-Mu bekerja. Berkat Tuhan terjadi, berkat-Mu mengalir. Haleluya. Ajar kami Tuhan tidak bersungut-sungut menghadapi hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk tahu bersyukur. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di tempat tinggi. Sekali lagi urapi kami semua dengan urapan yang baru. Berkati semua peralatan yang kami pakai berfungsi dengan baik, pakai HP, pakai laptop, pakai apa saja Tuhan. Berkati semua peralatan. Tolong supaya signalnya juga kuat, dapat berfungsi dengan baik. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur, terawat kebenarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dan Dia berhidup padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, kedalam pelapangannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berdoanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan,
Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Aminkan. Bahwasannya untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kasih setia bagi setiap pribadi kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan sampai detik pagi. Aku diberkati sepanjang hidup, berkati. Amin. Pagi hari yang bukan di malam, aku berkati, berkati sepanjang hidup, berkati. Amin. Bila pagi hari siang berganti malam, aku berkati, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hatinya hanya kepada Tuhan. Berkatilah, amin, orang yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Berkati, berkati sepanjang hidup, berkati ya. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku berkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang benar harapnya hanya kepada Tuhan. Menang bersama Yesus, menang di dalam perangan menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, ku menang bersama Yesus, menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam Tuhan Yesus, ada kemenangan di dalam Yesus, kemenangan, amin. Dalam Yesus, dalam Yesus, dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita menang sampai detik pagi ini karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk isi dengan kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lapar haus akan kebenaran, sampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Amin. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh kepadamu kami berserah. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa kepada kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ya rindu menikmati sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, urapi hambamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Sekali lagi, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, urapi hambamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabdamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya berdoa sebelum sampaikan firman Tuhan. Silakan. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha, Suaranya hilang itu Ibu. kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan-Mu. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami Tuhan, biarlah kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau menutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau menyembunyikan hamba di bawah belakang kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah hamba dapat berkata-kata apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sembunyikan hamba dari setiap kekurangan hamba. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi. Sebenarnya saya basicnya saya dari medis. Saya seorang perawat. Saya bertugas di Kalimantan Barat. Saya bersyukur pada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan saya. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang saya rasakan sampai pada saat ini. Saya merasa Tuhan selalu baik dalam hidup saya dan roh yang ada di dalam diri saya selalu memberikan kekuatan. Dan saya yakin percaya bahwa roh Tuhan hidup di dalam diri saya. Seperti di rumah sakit itu terdapat dokter, perawat, tenaga lab, ataupun biasa dikatakan yang dokter spesialis. Jadi mereka melakukan sesuai dengan poksi tugas mereka masing-masing. Sedangkan di puskesmas ini dapat dilihat juga di mana letak puskesmasnya. Tidak semuanya sama, di dalam suatu puskesmas itu lengkap tenaga medisnya. Terkadang seperti yang saya alami baru-baru saya ditugaskan di Kalimantan Barat di daerah terpencil. Pada saat itu kita di puskesmas tidak mempunyai dokter.
kita hanya ada perawat, bidan, dan kesehatan lingkungan dengan tenaga lab. Dengan keterbatasannya tenaga medis yang ada di puskesmas pada saat itu menuntut kita untuk kita lebih lagi mempunyai keahlian lebih dari yang lainnya. Karena apa? Situasi yang kita hadapi terkadang di teori atau selama kita sekolah itu tidak kita temukan ataupun di lapangan itu ada kasus-kasus tertentu yang kita temukan itu tidak kita pelajari. Tetapi bagaimana caranya kita untuk menolong pasien yang dalam keadaan kasus-kasus tertentu itu kita dituntut untuk lebih mandiri lagi dengan cara banyak membaca buku, terus belajar dari pengalaman teman, belajar dari pengalaman orang yang lebih senior dari kita. Jadi kita dituntut untuk lebih aktif lagi supaya kita dapat menolong kasus-kasus pasien yang tidak kita temui di dalam teori. Dan disinilah secara nyata pelayanan itu yang saya rasakan ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang sangat bagi saya secara pribadi seorang medis yang baru keluar dari kota masuk ke daerah sangat terpencil, itu tantangan besar bagi saya. Jadi saya pada waktu itu memulainya dengan profesi saya sebagai profesi ganda. Kenapa saya bilang ganda? Saya dituntut, saya bukan hanya sebagai seorang perawat, tapi saya dituntut sebagai seorang bidan, di mana tugas saya itu menolong melahirkan. Jadi puji Tuhan, walaupun saya profesi sebagai seorang perawat, tapi dulu saya itu berpendidikan dari SPK, di mana dulunya belum ada D3 keperawatan atau D3 kebidanan. Jadi kita pada saat sekolah di sekolah SPK itu kita sudah mempelajari dan terjun langsung, praktek langsung di dalam menolong melahirkan. Makanya saya sewaktu ditugaskan di daerah terpencil di Kalimantan Barat itu saya sudah siap. Saya sudah siap dalam arti di dalam menghadapi orang yang datang kepada saya untuk minta tolong di dalam melahirkan, saya bisa. Dan itu berjalan beberapa tahun lamanya sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di dalam pelayanan menolong melahirkan karena pada saat itu situasi yang tidak menurut saya sudah tidak bisa saya teruskan karena saya mau hidup pelayanan saya itu damai, tentram, tanpa ada orang-orang yang menganggap saya itu melakukan pelayanan itu hanya semata-mata untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk kekayaan pribadi. Karena terus terang pergumulan yang berat bagi saya dulu itu ketika saya ditugaskan itu seperti zaman Belanda ya. Jadi istilahnya barter. Jadi saya di dalam mengobatin pasien, saya tidak dibayar dengan uang, tapi saya dibayar dengan barang. Jadi ada suatu situasi yang menurut saya bisa membingungkan dan juga ada juga suatu sukacita pribadi bagi saya ketika saya diperhadapkan dengan pasien yang datang berobat, terus dia menawarkan dia tidak punya uang tapi punya ayam. Jadi saya udah senang nih. Saya pikir oh nanti sore dia antar itu ayam, berarti buat menu makan malam saya daging ayam begitu. Ternyata apa yang terjadi? Dia bawa anak ayam. Anak ayam
Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali ya, sering. Nah, sehingga situasi itu mengajarkan kepada saya bahwa saya harus bisa menerima apapun itu situasi yang saya hadapi. Akhirnya kita punya suatu rencana, kita buat usaha melihara ayam, kita buat kandang ayam, dan itu berkembang. Nah, disitulah Bapak Ibu peran tugas dari para medis ketika kita melakukan pelayanan medis secara fisik. Jadi kita menolong pasien yang datang ke kita dengan keahlian yang kita miliki, dan apapun situasi yang kita hadapi, kita harus mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dari kita sendiri. Yang kedua, menolong memberikan pelayanan secara rohani. Nah, di sini bisa dilakukan baik itu medis maupun bukan medis. Siapapun bisa melakukannya. Yang penting ada tidak kemauan dalam hati kita di dalam melakukan pelayanan ini. Dalam firman Tuhan itu bisa kita lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat ke-27 itu kita melihat bahwa di dalam suatu kejadian ya, di mana seorang yang mengalami, kalau sekarang dikatakan mungkin perampok ya, ada orang-orang sekelompok orang tertentu yang melakukan tindakan kejahatan kepada orang yang melintasi suatu tempat atau suatu daerah. Dia ada sekelompok orang jahat yang meringkus setiap barang yang dia bawa. Dan di dalam kisah ini dikatakan bahwa orang tersebut dilintasi beberapa orang yang melihat keadaan orang ini sudah tergeletak di tengah jalan. Dan kita juga melihat bahwa di situ terdapat iman yang melintasi, bahkan melihat orang itu sudah terluka, sudah tidak berdaya, tergeletak di tengah jalan. Tapi dia hanya melintas aja, tidak melakukan apapun. Terus yang kedua, ada orang Lewi yang juga melintasi orang yang kena rampok tadi. Dan ketiga, ada orang Samaria melihat, kemudian tergerak hatinya untuk menolong orang yang luka tersebut, dan dia menunjukkan belas kasihan. Di sini kita melihat bahwa bukan hanya di dalam cerita Lukas tadi ya, tapi di kehidupan kita sehari-hari kita juga sering menemukan karakter orang-orang yang seperti diceritakan di dalam Lukas ini. Terkadang di dalam situasi dan kondisi yang kita perhatikan, kita hadapi, tidak tidak menutup kemungkinan bahwa kita diperhadapkan dalam situasi begini. Contohnya itu ketika di suatu tempat tiba-tiba kita melihat orang yang tidak kita kenal memerlukan pertolongan, kita cuek, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya mencoba melihat. Tetapi di sini kita belajar dari seorang Samaria yang mempunyai bukan hanya melihat dengan mata, tapi dia mempunyai kasih di dalam hatinya. Karena itu hatinya bergerak untuk
menolong orang yang lagi kesusahan, dan dia menunjukkan belas kasihan dengan cara apa? Menolong orang yang sudah terluka tadi. Dia membawa orang tersebut, terus dia mengobatinya, dan bahkan dia mengeluarkan dana yang ada padanya untuk menolong orang tersebut. Kemudian kita juga bisa belajar dari Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sini tentang berbagai karunia yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan. Dan di dalam Roma ini boleh kita melihat berbagai karunia ya. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 sampai ke-28a, di mana dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ada itu sebagai rasul, nabi, pengajar. Jadi di sini sudah ada ketetapannya, dan kita dapat melihat ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam medis itu berbagai profesi. Begitu juga di dalam suatu kerohanian, contohnya di dalam sebuah gereja itu berbagai karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Seperti di dalam gereja ada itu pendeta, ada penatua, ataupun sebagai majelis. Itu masing-masing punya karunianya masing-masing sesuai dengan anugerah daripada Tuhan. Karena itu di dalam kepedulian misi ini lewat pelayanan kesehatan secara pribadi, saya bisa mengaplikasikannya di dalam pekerjaan saya, bahwa Tuhan menaruh saya di tempat yang tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya, bahwa Tuhan menempatkan saya di tempat-tempat yang tidak saya suka. Terus terang, saya itu dulunya berasal dari Sumatera. Saya tidak pernah melihat hutannya, dan juga saya tidak pernah mengalami yang namanya susah hidup. Tapi ketika saya dibawa ke Kalimantan, ketika saya mendapatkan tugas medis di Kalimantan, itu saya tidak pernah ditempatkan di kota. Jadi saya sudah mau 30 tahun di Kalimantan Barat, saya tidak pernah merasakan bagaimana saya ditempatkan di perkotaan. Tetapi Tuhan mengizinkan saya, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk saya bisa bertahan dalam situasi yang tidak pernah saya alami sebelumnya di Sumatera. Saya melihat bahwa kuasa Tuhan selalu nyata di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan saya. Walaupun saya sebagai tenaga medis, tapi Tuhan kasih waktu yang banyak kepada saya untuk saya melakukan pelayanan rohani. Contohnya di dalam pelayanan klinik yang saya bangun di rumah, saya membuka klinik mandiri perawat. Itu saya diberikan kesempatan untuk mendoakan pasien-pasien, baik itu pasien yang sudah percaya kepada Yesus maupun yang belum percaya. Jadi setiap hari saya dipertemukan dengan pasien-pasien yang diberikan kesempatan kepada saya untuk mendoakan mereka. Dan puji Tuhan, mereka tidak pernah ada kata menolak ketika saya mau mendoakan mereka. Bahkan satu kesaksian bagi saya ketika saya mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang dimana saya tahu pada saat itu saya diproses, iman saya Tuhan proses, itu tepatnya 1 tahun yang lalu, awal Januari, saya diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan dan situasi yang menguras tenaga otak saya, di mana saya menghadapi suatu fitnah dan suatu situasi yang menginginkan saya untuk hancur di dalam pekerjaan saya.
Tapi saya melihat bahwa setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan ketika saya mengimaninya, ketika saya belajar taat dan melakukannya, Tuhan selalu bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Saya melihat bahwa awal saya dilaporkan dan saya menerima situasi itu, saya tidak melakukan pembelaan diri, tapi saya yakin dan percaya Tuhan satu-satunya pembela bagi saya. Dan situasi yang tadinya tidak mengenakan, merugikan pribadi saya, merugikan keluarga saya, berbalik dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Yang tadinya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan pekerjaan saya, berusaha untuk membuat saya dipecat, mereka mendapatkan suatu situasi yang tidak enak, bahkan mereka harus menanggung seumur hidup rasa malu. Dan pada saat itu saya melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya ketika saya Tuhan kasih kesempatan untuk mendoakan seorang pasien yang beragama Muslim, di mana pada saat itu dia mengalami tumor payudara dan dia sudah divonis oleh dokter harus operasi. Dan ketika saya diberi kesempatan untuk mendoakannya, saya dan tim doa saya datang ke rumahnya dan mendoakannya. Saya di dalam setiap mendoakan pasien, saya bawa minyak urapan yang sudah didoakan, dan saya setiap kali untuk mendoakan pasien, saya selalu minta izin. Dan karena ini Muslim, saya mengajak dia untuk membereskan terlebih dahulu situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Pada saat itu mengalami kepahitan dan dia merasa sakit hati. Jadi ketika kita bawa dia dalam pemberesan, baru kita membawa dia dalam doa. Dan 2 hari setelah kejadian itu, saya mengalami kecelakaan di mana secara manusia mungkin bisa hidup di dalam mobil, karena situasinya mobil saya terbalik 3 kali, terus semua mobil yang saya kendarain ini habis hancur, lebih dari 80%. Tapi saya dengan anak saya itu masih hidup di dalam. Bahkan penutup bensin mobil itu sudah terbuka, bensinnya juga sudah mengalir, tapi saya dengan anak saya masih hidup. Walaupun saya mengalami luka di pelipis, saya masih bisa turun dari mobil, saya masih bisa berjalan. Bahkan pada saat itu saya sempat terdiam karena melihat di mana tempat saya kecelakaan itu tepat di depan pasien yang saya doakan yang menderita tumor payudara. Tapi pada saat itu saya belum tahu situasi sama pasien ini, bagaimana kejadiannya. Nah, ketika saya pulang ke rumah, terus sekitar kejadiannya saya kecelakaan jam 8. Pada saat 12:30 pasiennya yang saya doakan tadi datang ke rumah. Di situ saya baru tahu ceritanya. Dia dengan spontannya ketika saya tanya bagaimana persiapan untuk operasi, itu saya kecelakaannya hari Minggu, saya mendoakannya malam Sabtu. Jadi 2 hari sebelum kecelakaan saya doakan. Nah, secara spontan dia mengatakan, puji Tuhan, saya tidak jadi Bu operasi. Malam Ibu berdoa, paginya pecah dan keluar, dan sampai pada saat ini masih keluar nanah. Makanya saya datang ke sini untuk minta obat, katanya begitu. Ketika ibu itu bercerita begitu, saya terdiam, dan saya satu hal yang saya lihat dari semua kejadian yang saya alami, Tuhan Yesus itu begitu baik dan sangat baik. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan pribadi saya yang saya banyak
kekurangan, saya banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam pribadi saya, membuat saya melihat bahwa mukjizat itu ada di depan mata saya. Mukjizat Tuhan itu ada di dalam mulut saya ketika saya mengimaninya, dan ketika saya dengan ketulusan hati di dalam melayani pasien-pasien saya dengan tidak melihat apapun dari latar belakang mereka. Dan puji nama Tuhan, Tuhan bela yang tadinya orang ingin menjatuhkan saya, ingin dipecat, Tuhan mengangkat saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan mempromosikan saya, Tuhan mengangkat pekerjaan saya. Saya semakin dikenal, walaupun orang-orang yang tadinya berusaha untuk menjatuhkan saya itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan, karena saya yakin dan percaya karena di dalam firman-Nya, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Itu yang saya imani. Jadi di dalam situasi kasus yang saya hadapi, saya tidak minta pertolongan kepada manusia. Saya hanya minta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan pada waktu itu saya sempat kehilangan suara saya karena pekerjaan saya setiap hari saya bergumul dengan tangisan. Bahkan di dalam setiap doa saya hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan ajari saya untuk mengampuni orang-orang yang melakukan yang tidak baik kepada saya. Mampukan saya Tuhan. Itu aja doa di dalam hati saya. Dan puji Tuhan, ketika saya mengalami proses dan saya bisa mengampuni orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada saya mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan, di mana saya mendapatkan suatu apa ya, kalau dipikir-pikir dalam situasi begitu pasti kita sebagai manusia tidak akan bisa tidur. Tetapi yang saya rasakan, saya sama sekali tidak ada sakit kepala, tidak ada gangguan tidur, tapi sukacita. Bahkan mereka, orang-orang yang bertemu dengan saya sering mengatakan, Ibu kenapa tidak mau balas mereka? Ibu kenapa masih mau mengobatin orang-orang yang sudah menjolimin Ibu? Dan mereka mengatakan, Ibu masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Padahal Ibu sudah luar biasa mereka jahatkan. Dan itu saya melihat bahwa hanya Tuhan yang bekerja di dalam hati saya, pribadi saya, untuk saya dapat menunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi Tuhan menuntut kepada kita bahwa kita harus melakukan firman-Nya, kasihilah musuhmu. Memang secara manusia kita tidak mudah untuk melakukannya, tidak mudah seperti yang kita katakan, tetapi ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau melakukannya, kita dengan mudah melakukan itu dan bisa melaksanakannya. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua, dan saya selalu berpegang di dalam satu kalimat yang mengatakan, melayani bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi melayani Tuhan suatu kehormatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Tutup doa dulu, Inang. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sudah baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan hamba-Mu Tuhan untuk berbagi berkat firman-Mu.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah memampukan hamba untuk menyampaikan materi pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau semakin memakai hamba untuk menjadi alat-Mu di dalam memberitakan firman-Mu, baik itu melalui kesaksian hidup hamba. Dan biarlah Tuhan hidup hamba hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. I am trying, Lord, I've made mistakes. But you forgive, you still embrace. Through the pressure